Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa yang dikisahkan oleh Rasulullah kepada para sahabat beliau. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Syuhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dan kisah ini diabadikan atau dituliskan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih beliau, yaitu Sahih Muslim. Mari kita simak kisahnya. Pada zaman dahulu, ada seorang raja memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini semakin tua, dia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya usiaku sudah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu, utuslah seorang pemuda kepadaku yang aku akan ajari ilmu sihir padanya. Dan dia akan menjadi penerusku dan pewaris kemampuanku." Raja ini pun akhirnya mengutus seorang utusan untuk mencari seorang pemuda yang akan mewarisi kemampuan sang tukang sihir. Singkat cerita, sang raja akhirnya menemukan seorang pemuda yang akan menjadi calon murid si tukang sihir tersebut. Dan tujuan utama sang pemuda ini adalah harus belajar menemui sang tukang sihir setiap hari. Untuk menuju rumah sang tukang sihir, sang pemuda harus melewati rumah seorang rahib. Karena penasaran, akhirnya sang pemuda itu singgah sejenak ke rumah sang rahib tersebut. Di sana, ia mendapati sang rahib mengucapkan kata-kata yang bermakna dan berhikmah. Dan ternyata teman-teman, pemuda ini sangat kagum dengan ucapan sang rahib tersebut. Sehingga kata-kata sang rahib benar-benar masuk ke dalam hatinya. Ucapan yang penuh hikmah dan kebenaran. Dan terus-menerus, setiap kali pemuda ini ingin belajar menemui rumah si tukang sihir, dia bersinggah di rumah rahib terlebih dahulu. Singkat cerita, saat pemuda ini tiba di rumah tukang sihirnya marah kepada si pemuda tersebut karena terlambat. Sampai ada riwayat yang mengatakan bahwa pemuda ini dipukuli oleh si tukang sihir. Kejadian itu akhirnya disampaikan kepada sang rahib, dan rahib ini ingin menyelamatkan anak muda ini. Akhirnya, sang rahib berkata kepada si anak muda, "Jika si tukang sihir memukuli engkau bisa beralasan, aku terlambat karena urusan keluarga. Dan jika engkau terlambat untuk kembali pulang ke rumahmu, dan engkau khawatir keluargamu akan merasa resah dan memarahimu, engkau katakan saja, aku terlambat karena belajar kepada sang tukang sihir." Beberapa hari kemudian, sang rahib berkata kepada sang pemuda bahwa dia telah mencapai tingkatan yang tinggi, dan dia akan diberikan ujian oleh Allah. Dan jika engkau diuji, maka jangan ceritakan tentang aku. Dan dengan izin Allah, pemuda ini dapat karomah. Dia bisa mengobati orang yang terlahir dengan buta menjadi bisa melihat, dan bisa mengobati orang yang berkulit sopak atau belang, dan dia mengobati banyak orang, dan dia menjadi terkenal di kalangan masyarakat. Sampailah kabar tentang pemuda ini kepada teman duduk sang raja, dan teman duduk sang raja ini diriwayatkan bahwa dia seorang yang buta. Teman duduk sang raja ini menjumpai sang pemuda dan menawarkan harta dan hadiah yang mewah yang banyak kepada sang pemuda tersebut, dengan syarat bisa menyembuhkan penyakit butanya. Pemuda ini pun menjawab dengan perkataan yang bijak dan istimewa. "Aku ini tidak bisa menyembuhkan siapapun juga," sang pemuda itu berkata. "Yang menyembuhkan hanyalah Allah semata. Kalau engkau ingin beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit buta milikmu. Insya Allah, engkau akan disembuhkan oleh Allah." Inilah ungkapan sang pemuda yang imannya penuh dengan tauhid. Akhirnya, teman duduk sang raja ini pun beriman. Dan dengan izin Allah, teman duduk sang raja ini menjadi bisa melihat. Teman sang raja ini kembali ke istana sang raja. Raja ini terkejut karena melihat temannya bisa melihat raja itu. Dan raja itu pun bertanya, "Siapa yang mengembalikan penglihatanmu?" Teman raja ini dengan beraninya menjawab, "Allah, Rabbku. Dia telah mengembalikan penglihatanku." Si raja marah, murka. "Engkau punya Tuhan selainku?" dia bertanya. Raja itu bertanya dengan penuh marah dan murka. Teman sang raja ini berkata dengan tenang, "Sebenarnya Tuhanku adalah Allah, dan dia juga adalah Rabbmu." Akhirnya, si raja ini menangkap dan menyiksa temannya sendiri. Sungguh keji. Dan si raja mencoba mencari sang pemuda tersebut, yang disebut-sebut telah mengobati temannya dan telah mengislamkannya.
Pemuda itu akhirnya menghadapi sang raja. Raja bertanya, "Telah sampai kabar kepadaku bahwasannya engkau bisa menyembuhkan penyakit sopak dan buta." Pemuda itu menjawab dengan berani, "Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun, tetapi yang menyembuhkan hanyalah Allah." Raja itu marah dan menyiksa pemuda tersebut dan menemukan sang rahib dan menyiksa sang rahib tersebut karena telah mengislamkan sang pemuda. Sungguh zalim dan bengis. Raja itu memanggil teman sang raja dan memerintahkan untuk masuk ke agama semulanya, tetapi temannya menolak karena iman telah masuk kuat ke dalam hatinya. Maka sang raja menyiksa temannya itu dengan membelah kedua badannya. Kemudian sang raja memanggil sang pemuda itu dan menyuruh memasuki agama semulanya. Pemuda itu menolak. Sang raja pun memanggil para prajuritnya untuk mengeksekusi pemuda ini di sebuah puncak gunung yang tinggi. Jika pemuda ini kembali ke agama semulanya, maka lepaskan dia. Tapi jika dia menolak, maka lemparkan dia. Saat di atas gunung, pemuda ini berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah aku dari perbuatan jahat orang-orang ini. Jagalah aku, selamatkan aku, ya Allah. Cukup Engkau sebagai penolong, cukup Engkau bagiku, ya Allah. Berbuatlah kepada mereka, ya Allah, sesuai kehendak-Mu." Maka Allah menggoncangkan gunung tersebut hingga menyisakan si pemuda itu selamat. Semua tergelincir jatuh kecuali si pemuda. Pemuda ini juga ingin coba ditenggelamkan oleh para prajurit sang raja yang diperintahkan oleh sang raja tersebut. Tetapi pemuda ini bisa kembali ke istana dengan selamat dan para prajurit tersebut tenggelam karena perahunya bocor. Sampai pemuda ini berkata, "Engkau tidak akan bisa membunuhku sampai engkau melakukan perintahku, yaitu kumpulkan segenap rakyatmu, seluruh manusia di satu tempat. Kemudian silahkan engkau salibkan aku dan ikat aku di sebuah batang pohon. Silakan ambil satu anak panah, letakkan di busurmu dan arahkan padaku. Dan engkau ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, Tuhan sang pemuda ini, Rob sang pemuda ini. Lalu lepaskan anak panah itu menghadap kepadaku, lalu engkau bisa membunuhku." Akhirnya si raja memerintahkan pemuda seluruh rakyatnya untuk berkumpul untuk menyaksikan kejadian yang akan terjadi. Dia mengumpulkan seluruh manusia di satu tempat untuk menyaksikan kejadian itu. Lalu si pemuda itu diikat di sebuah batang pohon. Kemudian diambil satu anak panah dan diarahkan ke pemuda tersebut. Kemudian sebelum melepaskan anak panah, mereka pun berseru Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, Tuhan sang pemuda ini, Rob sang pemuda ini. Dan akhirnya pemuda itu mati dalam keadaan Islam dan matinya mati syahid. Dan seketika seluruh orang di situ menjadi beriman dan mereka sangat yakin bahwa Allah adalah Rob mereka, bukan sang raja itu. Raja itu pun menjadi murka dan marah. Raja itu menyuruh untuk prajuritnya membuat sebuah parit yang berisikan api. Barang siapa yang tidak akan masuk ke dalam parit itu, maka barang siapa yang tidak beriman kepada sang raja, maka akan dilemparkan ke dalam parit itu. Tapi karena iman yang sudah masuk ke dalam hati seluruh rakyat itu, mereka tetap rela dilemparkan ke dalam parit. Sampai-sampai mereka harus lompat bersama anaknya dan yang lain-lainnya. Kisah ini diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Buruj. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Subhanallah. Karena tauhid yang kuat, tidak takut untuk dilemparkan ke dalam parit.